Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 dengan Bragonta yang pertama yaitu ada Pita Margareta Pasyaribu dengan NIM 4122001036. Yang kedua yaitu ada Clara Rita Monica Borusianturi dengan NIM 4122001041. Yang ketiga yaitu ada Aha Dilmaskur dengan NIM 4122001046. Yang keempat yaitu ada Astuti Yasmin dengan NIM 4122001051, dan yang terakhir yaitu ada Nia Ramawati dengan NIM 4122001057. Di sini kami dari kelas ABT 2B pagi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori peralatan dan perlengkapan kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk nantinya diharapkan dapat menghasilkan output di dalam kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor dibutuhkan untuk menunjang dan membantu kegiatan yang ada di kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor dirawat agar nantinya dapat digunakan dengan optimal. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlengkapan kantor akan semakin canggih untuk menunjang kegiatan kantor yang lebih erat dan banyak. Memfasilitasi kantor dengan teknologi modern, yaitu bertujuan untuk mencapai dan memenuhi produktivitas pekerjaan kantor dengan seefisien mungkin dan tenaga, biaya, maupun waktu. Selanjutnya yaitu pengertian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Perlengkapan kantor yang baik akan memperlancar suatu proses pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perlengkapan kantor sangat beragam jenisnya, bergantung pada fungsi tiap-tiap perlengkapan yang ada. Perlengkapan kantor mempunyai peranan yang penting dalam setiap kantor karena membantu pegawai dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Selanjutnya yaitu ada kegunaan perlengkapan kantor. Kegunaan perlengkapan kantor yaitu yang pertama, untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Yang ketiga, memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik, dan memuaskan. Dan yang terakhir, sebagai aset kantor dan pelengkap kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Clara. Kepada Clara, dipersilakan. Jenis-jenis perlengkapan kantor. Yang pertama, barang bergerak dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, barang habis pakai adalah barang-barang yang hanya dapat digunakan satu kali pakai. Hal ini mengandung arti bahwa benda itu tidak selalu harus habis tanpa meninggalkan bekas dalam pemakaiannya. Misalnya seperti kertas, karet, penghapus, pensil, karton, map atau stop map, tinta, blanko surat, dan sebagainya. Yang kedua, barang tidak habis pakai adalah barang-barang yang dapat digunakan berulang kali dan tahan lama dalam pemakaiannya. Misalnya seperti mesin tik, pelubang kertas, gunting, hektar, pesawat telepon, lemari, arsip, OHP atau overhead projector. Yang kedua yaitu barang tidak bergerak, misalnya seperti tanah, gedung, dan bangunan. Perlengkapan kantor. Yang pertama, bekal kantor. Benda-benda akan habis dalam pemakaiannya sehari-hari di kantor. Benda-benda tersebut pada umumnya digunakan untuk keperluan tulis-menulis yang dalam pelaksanaan kerja sehari-hari banyak dipakai. Misalnya seperti kertas, karbon, pita, tinta, lem, pensil warna, tip X, double tip, solasi, spidol, karet penghapus, pensil, pena, karton, dan bupalo. Yang kedua yaitu peralatan kantor adalah alat-alat kecil yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang tidak terlalu berat maupun yang berat sekalipun, namun tidak habis dipakai. Contohnya seperti gunting, penjepit kawat, paperclip, penggaris cutter, dan pelubang kertas. Yang ketiga yaitu mesin kantor adalah rangkaian sistem alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah, dan menghasilkan bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor.
mulai kantor yang paling kecil sampai kantor yang paling besar, tidak pernah luput dari penggunaan mesin kantor. Mesin kantor meliputi mesin tik, mesin hitung, mesin label, mesin pembuka sampul surat, mesin penomor, dan komputer. Yang keempat yaitu perabotan kantor adalah benda-benda kantor yang pada umumnya dipergunakan untuk melaksanakan tugas kantor dan juga dapat menciptakan suasana kantor yang nyaman, indah, dan serasi. Misalnya, meja, kursi, lemari, rak buku atau rak dokumen, meja komputer, hiasan atau lukisan dinding, bunga dan vas bunga, akuarium, lampu-lampu hias, dan jam dinding. Yang kelima yaitu pesawat kantor, semua mesin komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengadakan komunikasi. Misalnya intercom, telepon, handphone, sandwich, switchboard, disport elek, faksimal, internet, dan sosial media seperti Facebook, Twitter, BBM, dan Yahoo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Astuti. Kepada Astuti dipersilahkan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya ada alat peraga bantu. Adalah alat yang membantu memperlancar komunikasi yang diadakan dalam suatu rapat pertemuan antara penyajian dengan peserta, yaitu mengenai penambahan pengalaman melalui pendengaran, penglihatan, dan praktik melalui penggunaan alat-alat peraga tersebut. Kemudian ada fungsi alat pembantu peraga. Yang pertama, membantu penyaji dalam mengarahkan isi penyajian. Yang kedua, menanamkan ide yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mendalam. Yang ketiga, menghindari verbalisme atau penggunaan kata yang berlebihan. Yang keempat, ada menimbulkan perhatian. Kelima, mendorong untuk berpikir dan bertindak. 6, menghemat waktu karena proses pendalaman atau pemahaman dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Kemudian ada ruang lingkup alat bantu peraga. 1. Tape recorder. 2. Video tape recorder. 3. Radio. 4. Televisi. Slide selanjutnya. Adapun alat-alat peraga yang dapat diproyeksikan antara lain 1. Slide proyektor. 2. Film strip. 3. Movie film. 4. Overhead proyektor atau OHP. Kemudian ada alat peraga yang tidak bersuara dan tidak dapat diproyeksikan. Antara lain 1. Talkboard, 2. Flip chart, 3. Whiteboard, 4. Panel graph, 5. Grafik, 6. Formulir, dan yang ketujuh ada buku. Kemudian ada keuntungan perlengkapan kantor. Keuntungan penggunaan mesin kantor atau perlengkapan kantor antara lain 1. Dapat menghemat biaya bila dipergunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. 2. Menghemat tenaga dan waktu. 3. Pengendalian atas ketelitian dan ketetapan lebih mudah dilaksanakan untuk memudahkan pengawasan. Kemudian dapat menghasilkan suatu yang lebih baik dan lebih rapi. Keterangan yang dimuat dapat lebih banyak, dapat mengurangi rasa bosan dibandingkan dengan penggunaan tulisan tangan, dan yang terakhir dapat mengurangi kelelahan pegawai, sehingga dapat menambah mutu pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nia Rahmawati, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, Yasmin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerugian perlengkapan kantor. Kerugiannya, penggunaan mesin kantor atau perlengkapan kantor antara lain. Yang pertama, tingkat penyusutan dari beberapa jenis mesin tertentu adalah tinggi. Yang kedua, mesin-mesin tertentu memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, sulit mendapatkan operator mesin yang cakap dan perlu adanya biaya untuk melatih mereka. Yang keempat, kadang-kadang fleksibilitas dari beberapa metode mesin sulit didapatkan dan diterapkan. Yang kelima, sulit dalam pemeliharaan dan perbaikan pada mesin-mesin tertentu bila terjadi kerusakan. Studi kasus.
Kasus penggandaan alat kantor yang dilakukan oleh mantan pejabat di Lampung dituntut 1,5 tahun. Kasus penggandaan alat kantor mantan pejabat di Lampung dituntut 1,5 tahun. Metode pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Ketersediaan data akan sangat menentukan dalam proses pengolahan dan analisis selanjutnya. Studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama, wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan dan pendapat akan suatu masalah. Yang kedua, observasi, yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk mencari data-data sumber yang dibutuhkan dalam menentukan item-item yang akan dipakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pita. Analisis sistem. Dari analisis kelemahan sistem yang berjalan, ditemukan kelemahan sebagai berikut. A. Pada bagian gudang, laporan ketersediaan barang masih disimpan dengan menggunakan kartu stok dan masih tidak cepat update pada hari alat tulis kantor tersebut masuk gudang, sehingga alat tulis kantor yang ada tidak sama dengan stok alat tulis kantor yang ada karena penambahan dilakukan pada hari yang sama saat barang datang ke gudang. B. Campur tangan manusia sangat dominan karena daya tahan manusia sifatnya tidak stabil, mengakibatkan sering terjadinya kesalahan pada manusia sebagai pelaku sistem. C. Adanya tuntutan waktu yang cepat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan alat tulis kantor yang harus dipenuhi. Solusi terkait studi kasus. Karena dianggap melakukan penggandaan peralatan kantor, mantan Kepala Dinas Perhubungan dituntut tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU SIMA pada sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa, tanggal 11 Desember 2012. SIMA mengatakan Syarkonti terbukti melakukan korupsi dana penggandaan peralatan kantor di Dishub Kominfo Mejusi sebesar Rp125 juta. Jaksa menilai terdakwa menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Setelah dilakukannya persidangan, maka dapat disimpulkan solusi dari studi kasus ini adalah terdakwa yang melakukan korupsi penggandaan alat kantor di Lampung akan mendapatkan hukuman. Kesimpulan, perkembangan kemajuan ilmu teknologi sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang positif bagi aktivitas kerja dan organisasi perusahaan. Setiap peralatan dan perlengkapan kantor memiliki fungsi atau manfaatnya yang beragam, serta sangat membantu mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Pekerjaan kantor meliputi mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah serta menyimpan data, warkat, dokumen, ataupun hasil pekerjaan kantor lainnya. Perlengkapan kantor sangat beragam jenisnya, bergantung pada fungsi tiap-tiap perlengkapan yang ada. Perlengkapan kantor mempunyai peranan yang penting dalam setiap kantor, karena membantu pegawai dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai peralatan dan perlengkapan kantor. Apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.